Saya Emilia Yanti Siahaan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia. GSBI secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sejak ide tentang Omnibus Law itu dimunculkan oleh Jokowi pada saat pidato pelantikannya yang kedua. Kemudian berlanjut dari proses penyusunan draft Omnibus Law yang tidak transparan, yang mengabaikan partisipasi publik, mengabaikan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau draft Undang-Undang Cipta Kerja. GSBI menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk keseluruhan klaster, keseluruhan isu sektoral yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan hanya klaster ketenagakerjaan, meskipun GSBI adalah serikat buruh. Mengapa? Karena GSBI meyakini bahwa gerakan buruh tidak boleh hanya berjuang untuk isu dan kepentingannya diri sendiri, tapi juga isu dan juga kepentingan rakyat Indonesia lainnya. Karena buruh adalah bagian dari rakyat Indonesia, maka soal-soal klaster yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat berkorelasi, sangat memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung dengan kelanjutan hidup buruh. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja melegalisasi, mempermudah perampasan dan monopoli tanah, maka yang terjadi adalah pemiskinan terhadap kaum tani di desa-desa. Pemuda-pemudi di desa, mereka tidak lagi memiliki lahan yang menjadi topangan sumber penghidupan mereka. Maka mereka akan kemudian berurbanisasi ke kota-kota, ke industri-industri, menjual tenaga mereka. Dan itu akan mengakibatkan upah buruh semakin murah. Itu adalah salah satu mengapa GSBI juga menentang, melawan segala praktek dan bentuk perampasan dan monopoli tanah. Cipta Kerja melegalkan, Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi korporasi asing, perkebunan, tambang untuk merampas tanah rakyat, untuk mendirikan perkebunan-perkebunan, untuk mengeruk tambang-tambang, dan kemudian yang terjadi adalah kerusakan alam. Perubahan iklim global yang terjadi saat ini, yang tidak menentu saat ini, adalah sumbangan juga dari kerusakan alam. Dan maka ketika iklim, lingkungan butuh diselamatkan, Undang-Undang Cipta Kerja justru semakin memperburuk kerusakan alam. Sebagai serikat buruh, tentu saja kami berkepentingan secara langsung terhadap klaster tenaga kerjaan. Bohong, Jokowi bohong, Ida Fauzia bohong, para anggota dewan bohong kalau mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap buruh Indonesia untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan upah dan penghidupan yang lebih baik. Bohong! Saya mau katakan itu bohong. Saya sehari-hari berinteraksi dengan kawan-kawan buruh. Saya melihat bagaimana mudahnya pemutusan hubungan kerja. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksud adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, fakta
Katanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah menyernakan hak bagi buruh, hak bagi rakyat atas pekerjaan. PHK dipermudah lewat klaster ketenaga kerjaan. Baca baik-baik. Kawan-kawan media juga merasakan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Apakah ada jaminan? Kawan-kawan media juga pasti merasakan bagaimana sistem kerja di setiap perusahaan-perusahaan media, kawan-kawan, itu bukan ditentukan dari apa yang menjadi hak kawan-kawan media yang diatur oleh undang-undang, tapi berdasarkan dari berapa banyak berita yang kawan-kawan buat yang pantas untuk dipublikasikan. GSBI menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena undang-undang ini akan menjadi bom bagi kelangsungan hidup buruh. Akan semakin banyak kaum buruh yang akan dikorbankan. Akan semakin banyak angkatan kerja yang akan sulit dan berlomba berderetan panjang untuk melamar satu pekerjaan saja. Itu adalah ancaman dari Undang-Undang Cipta Kerja. Peristiwa 21 Maret kemarin menunjukkan bagaimana Jokowi DPR RI melakukan persekongkolan jahat, melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk tidak tunduk terhadap konstitusi. Saya tidak akan mengatakan panjang lebar tentang soal aspek formilnya, karena sudah banyak kawan menyampaikan tentang itu. Tapi saya bilang bahwa GSBI bersama dengan kawan gerakan buruh, bersama dengan kawan-kawan gerakan tani, kawan-kawan di gerakan lingkungan, kawan-kawan gerakan mahasiswa, yang sama-sama berjuang untuk demokrasi, berjuang untuk kedaulatan rakyat. GSBI akan tetap bersama-sama menjaga itu. Maka atas nama kelas buruh, atas nama kaum tani, atas nama rakyat Indonesia, GSBI menolak, mengecam DPR RI yang mengesahkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Berganti baju kembali lagi. Itulah kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi. Dan itu akan menjadi satu catatan sejarah bagi kaum buruh. Itu akan menjadi satu catatan sejarah bagi rakyat Indonesia. Siapa yang pantas untuk dipilih dan akan memimpin masa depan Indonesia setelah 2024. Ya. Itu saja dari saya. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk legalisasi kemiskinan terhadap buruh yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis karena ini kebijakan. Di mana dalam permen ini itu membolehkan pengusaha memotong upah buruh hingga 25%. Di tahun ini saja kenaikan upah tidak mencapai 10%, tapi pengusaha boleh memotong upah 25%. Beban buruh tidak cukup kuat untuk menanggung penderitaan akibat dari kenaikan harga, kenaikan listrik, ya. Kemudian ini ditambah dengan pemotongan upah. Jadi ini luar biasa sekali, ya. Pemerintah melalui Permenaker itu melakukan kemiskinan kepada buruh, ya, dengan melakukan ada pemotongan upah yang dilegalisasikan. Ini berdampak ya kepada sekolahan, kepada daya beli masyarakat, kepada warung-warung kelontong di sekitarnya, kepada pasar, berdampak semuanya. Ketika gaji dipotong itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Saya tambahkan sedikit bahwa ini juga tidak sejalan dengan seruan daripada Presiden Jokowi sendiri yang menyuruh rakyatnya belanja. Sementara di sisi lain pendapatannya dikurangi 25%, tidak punya uang disuruh paksa belanja, jadi tolong aja buat pakai otak juga.